di podcast Karpet Biru. Kembali lagi bersama saya Laura Ananda Tarigas dari tim podcast jurnalis Cendikia, Muda, Gesit, dan Berinovasi. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu dari kelas 10. Tara, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dioni Kalista Sabrina, biasa dipanggil Dioni atau Tata. Saya dari kelas 10 Merdeka 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luisa Siominyang, biasa dipanggil Sioma. Saya dari kelas 10 Merdeka 2. Jadi kami mengundang mereka karena mereka mendapatkan peringkat nomor 1 di akademik dan non-akademik. Jadi yang non-akademik siapa dapat? Yang non-akademik Cio. Dapat poin berapa kemarin? Poin 144. 144. Yang akademik? Yang akademik saya Dapat berapa? nilai rapot 92,20. Oh, yang Cioma tuh dapat apa aja sampai bisa dapat banyak poin segitu banyak. Prestasi panjat tebing dan Panjat tebing. tebing. Ikut lomba-lomba apa aja nih? Tingkat provinsi dan nasional. Oh, kalau Dion? Kalau saya itu dari rapot kan, ya udah saya cuma belajar ngejar nilai rapot. Mungkin nilai saya 92,20 tinggi gitu, termasuk tinggi di sini karena KKM di kota saya di Surabaya itu lumayan besar gitu. Jadi paling seingat saya itu sekitar 80 kalau nggak 85 gitu. Nah jadi kan mau nggak mau kita itu kayak ngejar target gitu kan Kak, kalau bisa lebih di atas itu gitu. Oh, oke. Nah, Cioma nih berasal dari SMP mana? Dari SMP 4 Mendalam. Oke, kalau dia nih? Kalau saya dari SMP 53 Surabaya. Oke, kalau tahu gimana nih cara kalian dua bisa mendapatkan nilai sama skor itu tuh ngapain aja gitu loh? Ikut lomba atau ada apakah gitu? Cuman ikut lomba sih Lomba di di provinsi kemarin provinsi itu. kemarin. Itu kapan itu? 2000 berapa? 2022 atau 2021 gitu. Kalau dia cuma itu deh. Kalau saya sebenarnya saya kurang tahu ya. Cuman kalau belajar itu ya belajar biasa sama kayak teman-teman yang lain gitu. Cuman mungkin yang menurut saya poin plus itu ada di keaktifan siswa. Jadi saya selain belajar kayak ini tingkatin nilai prestasi akademik, nilai rapot itu, saya juga ikut organisasi-organisasi gitu. Jadi mungkin kayak itu ada poin plusnya. Oh, kalau boleh tahu organisasi apa aja yang ikut deh? Kalau di SMP sih kayaknya kalau OSIS belum, cuman kayak lomba-lomba aja, terus sama organisasi kayak eskul ya paskibra, terus apa aja ya, eskul basket, terus yang lain. Dan itu dari ekskulnya itu lomba-lomba kita, nah juara, terus akhirnya kan guru-guru ada poin plusnya gitu. Oke, alasan kalian masuk ke Semansa itu apa kira-kira? Coba dulu. Terserah, coba lah, siapa dulu? Oke, aku dulu ya. Oke. Alasan aku masuk Semansa ini karena harus ada sesuatu yang penting buat aku pindah ke sini. Itu karena Semansa deket di sekolah, terus SMA favorit juga kan di sini. Iya, Akhirnya betul. jadi kayak pas masuk sini tuh program-program di sini tuh ternyata nggak beda jauh sama di kota Surabaya gitu. Ada duta literasi, habis itu ada jurnalis nih, ada podcast gitu. Akhirnya I think kayak di sini saya juga bisa berkembang lebih pesat sama kayak teman-teman di kota gitu. Keren sih Semansa. Kalau Cioma gimana? Kalau aku sih yang paling utama menuntut ilmu di Semansa kan. Ya. Terus ingin mengembangkan prestasi saya agar bisa membawa nama baik Semansa ke depannya. Ya. Oke, Cioma tadi katanya kan ada ikut lomba provinsi kan? Boleh ceritain nggak gimana perasaan atau pas keadaan Cioma waktu pas di sana tuh gimana gitu? Pas sebelum mau ikut lomba itu ada persiapan apa aja gitu? Pas mau lomba sih banyak persiapannya. Kayak gimana ya? Latihan tiap pagi kayak gitu. Terus banyak lah pokoknya, ndak ingat itunya. Kalau ingat nggak latihan-latihan apa aja kira-kira? Latihan pemanasan, terus jogging, dan jaga kesehatan, pola makanannya juga kayak gitu. Oke, kakak pernah dengar dari teman-teman kakak tuh kalau Cioma tuh pernah di sekolah titip gitu ya? Iya. Titip sekolah ke mana? SMP 1 Itu berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Pas waktu di itu bolak-balik dari dalam. Enggak, tidurnya di indoor. Oh, di indoor. Sama teman-teman yang mau ikut sana juga. Iya. Oke. Terus pengalaman yang paling menyenangkan kalian berdua apa ya? Kira-kira. Siapa dulu? Kamu dulu boleh gantian. Oke. Pengalaman yang paling menyenangkan sih pas ke Surabaya, lomba itu nasionalnya.
apa ya? Ketemu banyak teman-teman kan. Ya. Gitulah. Seru nggak waktu pas lomba? Seru banget. Terus kalau dia? Pengalaman paling seru selama bersekolah itu kayak selain lomba-lombanya itu juga di organisasi, kayak di ekskul-ekskulnya gitu kan, kita kayak kumpul bareng, terus kadang suatu itu ada kegiatan kayak kita nonton bioskop bareng, renang bareng gitu-gitu. Jadi kayak itu tuh kekeluargaannya tuh ada gitu di ekskul. Jadi yang ngebuat kita itu kalau sekalinya lomba, habis latihan berbulan-bulan gitu tuh semangat banget. Jadi aku suka banget. Jadi kayak dulu di SMP sering sih ikut lomba-lomba gitu. Habis itu yang paling bikin semangat sekolah itu juga kayak misalkan sekolah sering ngadain kegiatan-kegiatan, entah itu P5 kayak pameran atau ada kegiatan demo ekskul juga mungkin, atau banyak lah pokoknya. Nah itu sih seru, kadang satu kelas dibuat kayak ngerancang atau lomba-lomba gitu kan, kayak di Semansa ini kan sering ya lomba-lomba gitu. Iya, sering. Terus kayak kita tuh sekelas jadi kayak sering kerjasama gitu, kadang pulang malam gitu kan, jam 10 malam kerjain misalkan ada P5 fashion gitu ya, dari teknik shibori gitu, kita warnain sendiri, terus jahit-jahit sendiri gitu. Jadi itu sesuatu sih, kayak lebih kebersamaan selama di sekolah gitu. Masa-masa paling seru kan masa sekolah ya. Iya betul. Nah terus kamu dua nih kan ada ikut beberapa lomba. Nah dari lomba itu ada dapat apa aja kira-kira? Kalau pas lomba gak dapat hadiah, cuma dapat bonusnya aja dengan medali, piagam, udah itu aja. Tapi dapat pengalaman juga kan kamu ya, seru sih. Kalau penghargaan yang pernah didapetin ya, aku kayak cuman piagam aja sih Kak, kayak piagam sama piala gitu. Kalau reward di sana tuh jarang sih. Jarang ya, aku jarang. Cuman kalau di Semansa ini kan ternyata lomba dikit-dikit aja, kayak misalkan lomba antar kelas atau apa itu selalu dapet reward. Jadi kayak keren sih di sini. Di sana paling piala, terus ya udah cuman skor biar nilainya naik gitu. Ada bawa enggak kira-kira? Bawa apa? Piagam atau apa barang Ada sih. gitu? Ada. Boleh ditunjukin? Kalau aku nggak ada kok. Oh enggak apa-apa. Oke. Boleh Di ditunjukin? sini sih. Cuman piagam biasa. Enggak apa-apa kok. Ini ada yang dari Wali Kota Surabaya, ini lomba cerpen. Oh ya. Sia ini. Ya. Ini lomba cerpen nih. Iya, lomba cerpen Harapan 3. Sebenarnya ikutnya tuh karena aku iseng sih, Kak. Oh nih iseng. Iya, iseng. Terus kayak ternyata tuh diumumin dari guru kelas kalau misalkan yang mau ikut lomba ini itu harus menghubungi wakil kesiswaan gitu. Akhirnya aku langsung kayak mau nggak mau menghubungi, dan akhirnya jadi mau nggak mau niat gitu. Akhirnya ya udahlah. Jadi kayak ya udah ikut deh, terus menang ini. Terus sisanya paling cuma lomba paskibra sama lomba ada nih. Lomba jurnalistik. Ini bagian apa nih? Aku reporternya. Oh, reporter. Iya. Sama. Ya nanti kita temenan Kak. Seru kan reporter, jadi kayak ya di Semansa ini ternyata di jurnalistik, terus reporternya Kak Laura dan Kak teman-teman di dalam panggung tuh seru-seru, asik-asik. Ya makasih ya. Nah terus ada lagi tak kira-kira? Sisanya cuman apa ya? Nggak apa-apa, sih, tunjukin pas aja, nggak apa-apa kok. paskibra doang. Aduh. Ini cuman putri literasi sama ini terakhir lomba, tapi ternyata nggak dipakai di sana. Cuman juara 2 Caraka. Itu Juara apa? 2 Caraka, lomba paskibra. Ya, Coba. udah. Ini silakan. Yang ini lomba Caraka. Iya. Ini dalam itu festival atau apa gitu? Dalam rangka biasa apa? aja. Dalam rangka nggak ada sih, biasa Ada. aja. Kalau yang ini lomba literasi? Putri literasi itu dari duta literasi, pemilihan dari setiap duta literasi di setiap kelas kan ada 30 berapa gitu. Nah nanti dipilih putri sama pangeran literasinya. Oh, keren. Nah terus tadi kamu kan bilang kan ada iseng-iseng kan ikut lomba. Iya. Kira-kira ada berharap nggak dapat juara gitu? Sebenarnya pasti berharap, cuman nggak berharap banyak, cuman kayak aku tuh sebenarnya nggak bisa lomba cerita pendek, biasanya kayak ceritanya tuh panjang, jadi aku buatnya kayak paling nggak cuma seminggu deh kemarin itu. Habis itu yang bikin aku lama itu nyingkatnya. Karena kan pasti ada ketentuan kan, ya, betul. kayak 3-4 lembar. Nah aku tuh buatnya sampai 11 lembar. Ya, jadi yang lama itu yang nyingkat apa ceritanya itu gimana ya supaya dapat intinya gitu biar masuk gitu sih. Terus ternyata dapat harapan 3, jadi kayak ya alhamdulillah aja sih, nggak berharap lebih juga. Kalau Cuma gimana? Kemarin ada nggak berharap atau pengen dapat juara apa gitu? Nggak berharap sih, karena aku ngiranya tuh banyak saingan. Ya, tidak apa-apa. Keluarkan semua yang udah kalian usahakan, yang penting ya
nanti aslinya apapun itu yang terbaik. Iya. Nah terus pengalaman apa yang menurut kalian yang nggak suka oleh kalian gitu, yang paling kalian nggak suka lah pokoknya? Cuma dulu. Pengalaman yang paling saya nggak suka tuh pas berprosesnya latihannya tuh, kan latihannya dari pagi terus lanjut siang lanjut malam, 1 bulan full kayak gitu terus. Jadi itu Kira-kira mau Capek ya? nggak balik lagi? capek. Iya. Mau lagi nggak balik kira-kira masa-masa itu? Kalau bisa sih nggak mau. Kalau Dian? Sama sih, tapi aku suka prosesnya malah. Kayak kalau misalkan lomba bareng yang bukan individu ya, yang bareng sama teman-teman tuh kayak lebih seru gitu. Kita sengsara, Iya. sengsara bareng gitu. Nah terus apa ya? Yang paling aku gak suka itu kalau misalkan dalam hal belajar kayak buat prestasi di sekolah itu kalau kita lagi bermasalah sama orang gitu sih. Itu sih kayak kita tuh kayak jadi kayak nyebar kemana-mana gitu loh. Terus akhirnya menghambat kita dalam bergaul dan bersosialisasi juga. Terus Oke. Terus hal apa yang menjadi motivasi kalian sampai kalian bisa ada di titik ini? Apa ya? Oke, apa ya? My mom. Ya, my mom. Karena Oh. dari kecil mama selalu ngikutin aku buat lomba ini, buat lomba itu, atau dari aku kecil pasti dilesin ini, lesin itu. Jadi aku kayak suka berbagai hal gitu. Terus yang buat aku sampai di titik ini adalah karena emang dasarnya aku suka belajar. Oke. Kalau cuma gimana? Kalau aku sih kayak gitu juga dari paksaan mama dan papa. Ya, terus ujungnya suka ya. Iya. Terus boleh bagi tips nggak biar bisa kalian tips apa aja gitu? Tips. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Jadi Yeah. kayak just focus on yourself. Kayak kita harus punya plan ke depannya kita bakal kayak gimana gitu. Paling nggak walaupun di usia yang kita masih labil kayak gini tuh, paling nggak kita harus tahu apa yang kita mau. Paling nanti jadi ada plan, misalkan kita kalau mau ini, kita tuh dari bawah nih jadi tahu kita harus kayak gini supaya kita dapetin ini gitu. Nanti sewaktu-waktu misalkan hal yang kita inginkan itu berubah, kita tetap punya tujuan atau kita punya backingan skill yang kita punya, yang kita bisa gitu. Jadi kayak dari sedini mungkin kalau bisa sih kita harus tahu tujuan kita ke depannya supaya kita itu kalau mau ngapa-ngapain sesuatu itu lebih terarah gitu sih. Terus sampai di titik ini adalah kalian harus selain punya tujuan itu, kalian harus semangat pastinya dan cari motivasi yang bikin kalian kayak I want it gitu. Jadi kayak kita pasti semangat langsung. Oke. Terus Cuma gimana? Sama sih kayak Dion, tapi itunya apanya ya? Payo. Aduh lupa. Mungkin lebih kayak harus semangat cari apa sih yang bikin kamu motivasi motivasi kamu ngikutin ini tuh itu karena apa yang bikin kamu lanjut sampai juara tingkat Iya, nasional. betul. Karena aku berpikir kalau aku nggak ngikutin apa yang dibilang mama dan papa aku nggak tahu caranya masuk semasa kayak gimana kalau nggak pakai jalur prestasi. Jadi Oke. jalanin apa aja dulu semua ya. Iya benar-benar jalanin dulu. Dengar, jalanin aja. Dengar. Oke, nah nanti kan kira-kira nanti pasti ada kakak-kakak tuh yang ke kelas-kelas buat promosi ekskul. Kalian udah kepikiran belum mau masuk ekskul apa aja? Setelah ngeliat dari demo ekskul yang kemarin. Udah sih kalau aku. Udah. juga. Iya udah. Kira-kira apa ya? Aku pengen ngelanjutin ekskul drum band sama paskibra of course. Cuman bingung lagi mau ikut ngelanjutin basket atau enggak sih. Itu aja sih basic. Kalau Cuma gimana? Kalau aku mau ikut ekskul volley sih dengan futsal. Oh, ekskul. Dua itu aja. Oke, Dion tadi kan mau bilangnya mau ikut ekskul drum band kan? Iya. Itu mau bagi alat apa? Nanti coba-coba dulu aja sih kak. Saya dari kelas 3 SD kan aku ikut drum band. Nah itu awal masuk itu ikut pianika dulu. Habis pianika pindah ke marching bell. Nah habis dari marching bell itu aku sempat keluar kan. Terus ditawarin guru aku ikut kayak ekskul bendera. Jadi ternyata drum bandku baru ada benderanya itu pas kelas 5 SD itu. Nah pas aku masuk bendera, ternyata bendera itu gabung sama drum band. Jadi kayak aku keluar drum band kan tiba-tiba. Yeah. Terus tiba-tiba, aduh ada guru drum band lagi kan. Aku mau masuk bendera gitu. Akhirnya kebetulan nama guru aku itu Pak Zaim yang ngajar ngelatih itu tuh kayak wah Tata kamu ya keluar waktu itu nggak bilang-bilang gitu kan. Terus kayak akhirnya langsung dipilih deh jadi mayoret gitu. Jadi kelas 5 sampai mau corona itu latihan jadi mayoret.
Aku masih penasaran dengan Cio. Cio. Betul. Yang pas bagian ikut lomba ke provinsi. Penasaran ke bagian apanya? Semuanya. Kayak kamu dapat informasi lomba itu dari apa? Iya. Gimana gitu? Aku dapat informasi lombanya dari sekolah guru. Pertama ikut tuh nggak ada latihan, langsung Ikut-ikut lomba. ya. Terus kira-kira waktu itu pas ikut lomba tuh udah lama? Belum. Berarti langsung terus ikut lomba dibawa ke provinsi. Iya. Langsung mereka ke rumah ngomong sama orang tua kan. Mereka bilang ada lomba antar provinsi. Ya. Jadi orang tua aku setuju. Mereka nyuruh aku ikut untuk apa ya? Ikut lomba. Coba jalan aja dulu gitu. Terus Iya. tahunya masuk Semansa. Iya. Masuk Semansa. Iya. Gak nyangka juga sih bisa masuk Iya. Semansa. Tapi kemarin berapa nilainya tadi? Poinnya? 144. Aku 144 udah pasti bisa masuk pasti. Terus yang pas di lomba tuh, aku tuh penasaran gimana perasaan kamu pas ikut lomba? Maksudnya pas udah di tempat lombanya gitu loh. Iya. Pas itu sih gugup, Gugup ya? perasaannya gugup nggak yakin bakalan bisa menang kan. Iya. Jadi emang udah skill pribadi kan, kayak misalkan kamu udah bakat berarti walaupun gugup atau apa, pertama kan langsung ikut di provinsi, Iya betul. langsung menang. Kira-kira nanti kalau misalnya ada lomba lagi mau ikut tak? Mau Mau. ikut terus sih kalau ada lomba. Oke. Kalau Dian gimana? Ya sama. Perasaannya gimana? Gugup juga? Pas ikut lomba. Ya. Iya, always gugup sih. Cuman karena sesuai jam terbang jadi lama-lama kayak kita pasti terbiasa kan. Sama kayak kakak ini podcast lama-lama kan pasti kita Iya. gitu terbiasa. Terus kalau misalnya pas Dion nih awal-awal ikut lomba tuh ada niatan dari sendiri atau paksaan? Nggak ada. Kalau lomba tuh mungkin karena dari kecil dipaksa kan ikut ini gitu. Lama-lama pas besar tuh mama udah nggak nyuruh lagi, cuman akunya yang kayak Yang mau pengen gitu ya. Iya, Jadi kan pengen. ada pressure ya. Malah mama suruh fokusin ke akademik gitu. Jadi pas aku SMP dulu itu antara akademik sama non akademik. Kalau kakak lihat nih lomba-lomba aku kan non akademik semua nih. Iya, betul. Kan? Cuman nilai aku ini yang akademik. Jadi aku fokusnya ke non akademik, tapi tetap mempertahankan nilai akademik gitu. Oke. Nah pas waktu kalian lomba atau pas biasa lah, terserah lah, bebas mau lomba mau pas biasa itu hambatan apa aja yang kalian hadapi dan bagaimana cara kalian ngatasin? Apa? Nemu. Hambatannya ya. Kalau boleh dibilang sih nggak ada hambatan kayak gitu. Nggak ada permasalahan pas mau ikut lombanya. Kalau Dian? Kalau aku, ya itu mama. Jadi Mama kadang tadi ya. ya kan kalau kita lomba tuh kita butuh latihan kan. Jadi Ya. aku tuh di sana tuh sering latihan, tapi siang bolong, entah itu paskibra atau drum band itu kan pasti siang bolong dan kita ngelawan matahari jadi gosong nih kan. Habis itu ya itu mama tuh nggak mau aku gosong, terus hambatannya itu kayak antar jemput mama susah gitu. Jadi aku kadang kalau mau latihan buat ini itu berangkat sendiri, naik sepeda atau kadang jalan kaki gitu. Terus ya pokoknya lebih ke pulang ekskul, pulang latihan, kita capek-capek tapi harus ngelakuin pekerjaan rumah gini-gini terus dimarahin atau apa gitu kan. Ya itu sih hambatannya lebih ke tentang manajemen waktu mungkin diri saya sendiri dan kurangnya komunikasi sama mama. Oke, sekian dari podcast kami. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yeay.